Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran yang pertama, Bu Fani akan putarkan video pembelajaran. Simak baik-baik ya. Ini penting untuk kalian untuk memahami materi yang pertama, yaitu di kelas teks laporan percobaan. Materi yang pertama yang ada di kelas 9. Materi yang pertama di kelas 9, kalian mengenal teks laporan percobaan. Di kelas 7, kalian sudah pernah mengenal teks laporan hasil observasi. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kelas 7 ya, untuk teks laporan hasil observasi. Kita nantinya akan tetap membahas sedikit ya, kilas balik sedikit tentang teks laporan hasil observasi untuk teks laporan percobaan. Seperti biasa, sebelum Bu Fani jelaskan untuk materi pembelajarannya, kita mengenal KD atau kompetensi dasar ya. Ini nanti kompetensi dasar apa yang akan kalian pelajari untuk materi yang pertama ya. Tentunya yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan. Ini adalah KD yang pertama yang akan kita pelajari. Berarti ini nanti kita cari informasi apa saja yang ada pada teks laporan percobaan. Nanti dilanjutkan menyimpulkan dari teks laporan percobaan tersebut. Untuk pemodelan teks laporan percobaan, kalian bisa lihat di buku paket halaman 11 ya. Bu Fani akan bacakan untuk pemodelan teks laporan percobaannya yang berjudul sepeda. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian, pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relax, Humber, Rouge, Batavus, Philips, dan NSO. Materi yang kita bahas untuk hari ini yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga yaitu fungsi teks laporan percobaan. 1. Pengertian teks laporan percobaan. Teks adalah tulisan. Laporan adalah sesuatu yang disampaikan. Percobaan yaitu eksperimen, menguji atau membuktikan. Jadi teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan dari hasil kegiatan suatu percobaan atau eksperimen, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Lanjut untuk materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah nyata atau pasti. Setiap laporan percobaan dibuat harus berdasarkan sesuatu yang nyata dan pasti tentunya. Ya. Untuk yang kedua yaitu objektif.
suatu keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi tidak boleh dilebihkan atau juga tidak boleh dikurangi. Jadi berdasarkan objektif, pengamatan secara objektif. Yang ketiga yaitu ciri-cirinya lengkap. Suatu laporan percobaan harus disajikan secara lengkap, mulai dari awal ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, bahannya, semuanya harus lengkap, nanti diakhiri dengan hasil. 3. Fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Ini dengan melakukan percobaan kalian bisa mendapatkan informasi dari yang kalian tidak tahu, nanti menjadi tahu dengan adanya percobaan tersebut. Terus yang kedua yaitu sebagai bukti. Ketika kalian melakukan suatu percobaan berarti ada buktinya, kalian sudah melakukan suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu sebagai dokumentasi. Ketika kalian diminta untuk melakukan suatu kegiatan percobaan, pasti kalian menghadirkan dokumentasi, baik secara tertulis maupun secara lisan nantinya ya, bisa didokumentasikan. Untuk yang keempat yaitu bisa jadi pemecahan masalah. Jika kalian punya masalah, misalnya dalam suatu teori, itu bisa dilakukan laporan percobaan ya. Jadi, teks laporan percobaan bisa menjadi solusi untuk masalah kalian. Yang terakhir yaitu sebagai pertanggungjawaban ya. Ketika kalian melakukan suatu kegiatan percobaan berarti itu sebagai pertanggungjawaban diri kalian terhadap suatu lembaga yang memberikan kalian tugas tersebut. Demikian untuk materi mengidentifikasi informasi yang ada pada teks laporan percobaan. Nanti kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran mengidentifikasi informasi bagian 2. Untuk tugas ya, satu saja tugasnya, silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan ini, tuliskan informasi mengenai teks laporan percobaan seperti pengertian, ciri-ciri, dan fungsi laporan percobaan ya dikerjakan di buku tugas kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya dan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.